Oke cuy, balik lagi sama saya Irfan Widi. Kali ini dari Untuk Kita bareng sama anjir, siapa cuy? Sama Zidan. Sama Zidan kali ini mau apa? Yang dari Untuk Kita mau bahas soal depresi ya. Soal orang-orang yang terkena psikologi dari sudut pandang kita berdua dan saya yang pernah ngalamin gitu loh ya. Pernah ngalamin bahwa di situasi psikologi itu dan itu sangat berat. Terus ada solusi Zidan ini kawan yang oke, selalu bisa itu pas masa-masa itu. Makanya saya sekarang dari Untuk Kita Special Depression bersama Zidan. Jeng 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 anjing. Oke, dan sekarang bagi menurut pandanganmu itu gimana gitu, apa soal yang kayak orang-orang yang depresi terus orang yang itu, menurutmu itu gimana? Ya, gimana sih sebenarnya sih depresi ya? Kamu pernah ngalamin itu enggak gitu lah? Pernah ngalamin soal depresi atau pernah. apa itu? Udah pernah sih depresi ya. Ya kalau kamu dulu menurut kamu gimana deh? Aku ya yang pernah, aku ngalamin psikologi yang terganggu itu awal-awal masuk kerja cuy. Aku mau kena psikologi itu pas jadi masuk cleaning service. Pertama kayak nggak ngerasa gitu bahwa jiwamu terganggu gitu. Itu nggak kerasa men. Kerasanya waktu 2 bulan 3 bulan terakhir ini kayaknya. Itu aku udah ngerasa nih, ini ada kayak rasa tapi nggak bisa dijelasin gitu loh. Dan nggak tahu kenapa gitu loh. Nggak tahu kenapa ini apa ya, kayak sedih terus kalau ataupun apa itu. Enggak, sebentar. Tiba-tiba Maksudnya tuh depresi setelah kerja, di dalam kerjaan itu ada masalah tuh gimana? Kok bisa depresi, masa tiba-tiba depresi gitu? Ya kalau misalkan kalau menurutku ya pertama ya soal bukan masalah di kerjanya sih menurutku. Kalau di kerjanya sih kalau aku enjoy ya masih bisa tenang-tenangan. Mungkin faktor luar gitu loh, yang nggak bisa dijelasin gitu karena itu privat eksternal ya. Karena itu eksternal, mungkin itu yang nggak ganggu orang-orang ya nggak sih. Jadi Bisa sih eksternal ya. jadi kayak gini loh, kamu ngerasa sedih nih, kamu ngerasa sedih kayak ngerasa apapun itu tiba-tiba tapi nggak tahu alasannya kenapa. Dan itu bukan nggak 1 hari 2 hari cuy, itu selama ngerasain apapun itu, Selama masih bernafas pada saat itu ya. itu ngerasain men. Jadi ketika kita kumpul nih sama orang-orang tuh tetap ngerasa sedih, tetap ngerasa sendiri tuh. Benar. Kalau itu sih ya. Kalau lagi misalkan lagi sama temen, Padahal ketawa nih, kita ketawa nih, tapi rasanya itu enggak, kita feelnya nggak dapet kayak yang biasa orang-orang normal gitu. bener sih. Malah kadang pengennya malah nyendiri dulu. Itu malah Kadang lebih baik. malah lebih baik sendiri Kadang sih. loh. Tapi kan ada satu juga kayak bosan pengen ketemu temen. Tapi gimana ya, kadang tuh kan temen juga mikirnya ini anak lagi kenapa. Lu biasanya orang-orang depresi sekarang gitu ya di Indonesia apalagi nih ya. Banyak nih kayaknya nih orang Indonesia depresi, galau, diputus cinta. Ya bisa jadi karena masalah cinta, masalah keluarga ya kan. Keluarga, masalah uang, benar. Banyak sih yang hari ini. Dan rasanya kalau aku nih ya, yang aku ngerasain itu, ini sharing, menurutku ini bukan aib men. Aku sharing maksudnya kayak gini tuh kayak bagi orang-orang yang mungkin ngerasain sama kayak saya gitu, atau mungkin siapa itu, please, ini bukan aib cuy, bukan suatu aib bagi diri kita. Malah kita, kalau menurutku malah harus sharing gitu ya, harus sharing, kita harus jujur. Mungkin itu proses. Nungguin orang yang paling percaya itu cari sendiri. Bagi kalian mungkin cari sendiri siapa yang sekiranya dapat dipercaya lah ya, buat sekiranya semuanya gitu. Atau juga bukannya dipercaya ya, setidaknya ya kamu cerita sama orang yang tepat gitu. Yang bisa ngertiin gitu lah ya. Walaupun kamu percaya tapi kurang tepat, kadang tuh kan juga kurang enjoy. Nah itu depresi Indonesia. salahnya yang kayak aku ngalamin, berarti
udah hampir setengah tahun berarti. Dan tahu sendiri kan ya, aku minta bantuan sama teman-teman yang punya kenalan psikologi atau psikiater gitu ya kan. Aku bantu kayak itu ganggu aku jujur itu mengganggu banget buat perkembangan kita loh, buat percaya diri kita mau ngelakuin apa itu kayak ngerasa apa itu yang ada di dalam diri kita kayak anjing apa ini gitu loh. Kayak kita ngelakuin apa nih jadi kayak anjing apa sih rasanya itu, jadi kayak gitu loh. Terus ketemu orang-orang kayak ngerasa aduh itu orang gimana ya, takut maksudnya nggak suka sama aku apa ya itu. Jadi over berlebihan padahal orang yang dihadapkan kita misalkan kayak ini tuh ngerasa biasa-biasa aja itu. Itu ganggu banget, over negative thinking bahwa ya mungkin yang bagi yang belum ngerasa ya kayak biasa aja cuy. Bener sih. Karena tuh ada juga tuh depresi ya, menurutku aja nih pribadi nih guys, macam-macam depresi yang ada di manusia nih mungkin ya. Tuh ada yang depresi tuh waktunya jangka sebentar, tapi rata-rata sebentar lupa ya. Tapi bukan berarti melupakan ya, lupa kayak udahlah udah kerasa nggak ada damage-nya lagi udahlah. Tapi ada saat itu masih sampai jangka panjang gitu loh, jangka panjang yang bisa kita kayak, tapi nggak didepresin ya, kayak dirasa gitu loh. Banyak lah kayak contohnya, kayak mungkin temen-temen banyak ada yang ya bisa dibilang udah ditinggal orang tua gitu loh. Itu contoh yang salah satu mungkin jangka panjang yang sangat besar dalam hidup ya. Yang nggak sih menurut? Iya sih. Itu walaupun emang di awal kan banget ya. Walaupun pasti. Walaupun mungkin awal udah kayak terbiasa lagi, tapi akan teringat terus gitu loh. Pasti itu kayak masih ada rasa-rasa gimana gitu ya. Nggak tahu itu selesainya mau kapan, itu nggak tahu cuy. Ya itu jangka panjang udah ya Allah. Paling jelek itu. Makanya saya bilang nih kalau itu bukan aib, soalnya kenapa kalau kita sharing maksudnya biar temen itu tahu gitu loh posisi. Jadi temen yang misalkan kalau kita kumpul yang udah tahu gitu ya kan, jadi tahu posisinya, oh kita harus ngelakuin apa nih, kita harus bicara apa nih, biar tahu situasinya sama orang ini yang ngalamin ini gitu. Kan biasanya ada yang maksudnya ada yang orang-orang lah ngapain sih depresi itu, ngapain sih kayak nggak punya Tuhan aja itu, kayak nggak, itu bukan solusi men. Karena orang yang bilang kayak gitu tuh nggak tahu posisinya dia itu di mana gitu. Bener, itu malah jatuhin anjir gitu. Bukannya malah kita support gitu loh. Iya, bukannya didorong anjir. Sekarang itu malah kayak anjing apa sih? Ya mungkin nggak tahu maksudnya beda-beda ya, tapi kan tahu posisinya gitu. Iya. Jadi buat kalian yang ngalamin rasa kayak saya dulu, saya udah 1 bulan ini berarti masih berjalan. Udah nggak ngerasain itu loh, nggak ngerasain sedih terus pemikirannya itu over negative thinking ke semuanya. Jadi kalau aku nih ngelihat orang yang udah yang jabatannya lebih tinggi atau apa itu, aku benci banget. Serius. Karena jadi kenapa dia bisa benci gitu? Nggak tahu alasan. Tahu benci aja anjing ke situ orang itu. Mungkin karena jiwanya kamu juga udah kayak ini ya, karena emang terbawa suasana. Nah itu ditambah lagi gini kan, setiap malam kadang nih kalau bagi orang-orang yang depresi, setiap malam pas insomnia yang nggak bisa tidur itu ngerasa pengennya tuh besok hari nggak bisa bangun, ya udah lelah gitu. Itu udah tinggi sih itu sih kalau yang kayak gitu ya. Dan aku nih waktu itu kayak gitu men. Kamu sampai posisi kayak gitu pas insomnia tuh kayak anjing besok berharap nggak bisa bangun lah gitu. Capek cuy ngerasin kayak gini terus tuh capek men itu. Serius men, ini bukan aib cuy, menurut saya ini sharing gitu loh. Dan alhamdulillah sebulan ini saya udah nggak ngerasain gitu, udah enjoy, udah lost lah gitu. Ya, kamu bikin video bareng sama aku ini juga udah menunjukkan progres yang sangat lumayan ini. Nah kan udah kelihatan, nggak cuma kata-kata doang. Yoman kan, reggae nggak? Yoman. Nah buat kalian nih yang masih ngerasain kayak saya dulu, mungkin
Kalau enggak ya ada yang pas gitulah ya. Itu menurut aku sih kayak apa ya, kayak buat cobalah kasih waktu buat diri kamu sendiri gitu. Full gitu loh buat diri kamu sendiri, kayak yakinin sama diri kamu sendiri, aku bisa nih, aku mampu lah itu ngelakuin apapun itu, aku bisa anjing lah gitu. Persetan sama ini ketika kamu buat didik diri kita sendiri lah, punya batasan-batasannya gitu. Walaupun itu prosesnya panjang, tapi itu ada dampaknya men. Itu dampaknya kayak nggak kerasa sama kita waktu kita ngerasain psikologinya kita tenang gitu. Asli men. Terus aku kayak nyaranin nih ya, yang buat para yang racing psikologi, coba baca karyanya Mark Manson. Itu lebih anjing men. Kenapa itu? Nggak baca soalnya ini. Ya iya. Pokoknya Mark Manson itu kayak ya kayak kita lah gitu loh. Kayak persetan sama dunia aja. Dia malah lebih parah dari kita gitu loh. Dia hipersek gitu loh. Dia hipersek, dia apa namanya, kayak sampah gitu loh. Pokoknya Sangean. iyalah, pokoknya lebih bajingan dari itu, kayak peminum, pemabuk itu setiap hari gitu loh. Setiap hari, pokoknya ngerasain kayak gitu tuh langsung mabuk gitu, langsung. Pokoknya setiap itulah dia lebih parah, kayak lebih sampah dari kita itu. Dan itu menetas itu waktu, jadi dia bisa muncul, bisa ngelawan itu tuh pas waktu udah tua men. Itu rekomendasi banget sih kalau karyanya, bukunya Mark Manson. Mungkin bisa buat apa ya, wawasan dari diri Wawasan dia, bener ya. Pengalaman orang lain sih mungkin ya. Jadi cerita tentang diri dia berarti. cerita tentang diri dia, tentang pemikiran dia, yang karyanya yang seni bersikap bodo amat. Itu rekomendasi banget sih, anjir sumpah keren banget sih men. Jadi bersifat bodo amat. Tidak terlalu memikirkan apa yang harus dipikirkan sekali atau Iya. gimana? Iya, intinya gitu. Jadi kayak gini, dan tidak terlalu penting, gak usah dipikirkan banget. kayak ketika kita ngelakuin hal yang menurut kita senang, tapi menurut orang lain enggak begitu senang, bersikap bodo amat, persetan lah ya. Yang penting diri aku senang dulu gitu. Mau orang lain nanggep kayak diri kita kayak gimana ya terserah gitu loh. Berarti intinya bahagia kita juga dengan cara kita sendiri dong. Nah yoi, Belum tentu orang lain senang ya, tapi cara kita ini. iya kayak gitu loh maksudnya. Rekomendasi banget. Mungkin bagi kalian yang masih ngerasain kayak gitu, mungkin mau sharing atau mau itu, oke lah, saya siap gitu loh. Siap ya. Mungkin membantu sedikit kalau percaya gitu loh cuy. Iya, kalau nggak percaya ya. Ngeplongin aja sebenarnya sih, ngeplongin hati ya. Iya. Keduanya ngeplongin hati sih. Nah bener tuh. Karena yang menurut saya itu yang pertama disembuhin itu yang dari dalam diri kita dulu sih. Tapi itu prosesnya. Tapi entah kenapa ya, kayak soalan masalah hidup gitu, semua orang kayak punya masalah terdalamnya sendiri-sendiri ya, terdalam bermentoknya sendiri, kayak wah seumur hidup ini paling dalam misalkan nih. Nih, katakanlah nih paling dalam, ada sisi positifnya. Itu gimana? Coba? Udah terdalam nih misalkan nih, ini buat contoh nih, misalkan. udah ya setiap orang beda-beda loh ya, contoh lagi loh. Udah posisi titik terjauh dalamnya lah, bener-bener udah jatuh banget. Terus misalkan kamu katakanlah dikatain apalah, kowe ngomong kasar, dikatain apa sama temen, itu nggak bakal baper bro. Itu contoh kecil lah sumpah. Misalkan lo itu bener-bener kayak ya ngapain sih, ya udah gitu loh. Kalau enggak, contoh lagi ya kayak pokoknya disakitin temen atau apa, itu tuh udah kayak apa sih, aku lebih lagi gini, udah nggak usah dipikir lah, mikirin yang ini gitu loh. Iya, jadi lebih fokus ke ini ya. Jadi kita nggak terlalu fokus. Itu kenapa sih sisi positifnya tuh kayak gitu aja. Udah bodo amat lah, misalkan diomel-omelin siapa apa di orang tua lagi ngomel, udah iya maaf gitu kan, udah paling. Tapi nggak terlalu pikirkan loh, karena emang lagi ya udah sih gitu loh. Karena udah titik dalam, udah kayak dirasa. Masa ya udah titik dalam dirasa, katakanlah domelin dosen apa langsung down, ngedrop, langsung anjing, langsung diem di kamar tiduran, itu nggak mungkin, nggak kenapa loh ya.
Menurutku enggak, itu sisi top positif loh. Positifnya ya. Kayaknya sih kalau dari diriku lo ya. Dan kita juga punya temen yang misalnya selain aku lah ya, selain aku kita punya temen kan yang dari ya walaupun dia nggak ngerasa psikologinya kena tapi kena men menurut kita loh. Iya benar. Ya kan kita punya temen kayak gitu ya kan. Dan itu prosesnya susah men gitu kan. Terus aku juga bayangin kalau kita jadi dia itu gimana sih ya kan. Iya itu sih. Lah yang lebih bangsatnya lagi dia yang di sekitar dia yang nggak tahu gitu loh. Yang nyampe nyatuin dia itu loh anjing. Ya kan. Psikologinya itu kena men menurutku ya kan. Psikologi kena itu enggak ini ya. Enggak kayak luka luar kelihatan banget gitu ya. Belum. Iya. Bisa aja orangnya senyum-senyum nih. Senyum apalagi di kamera gini senyum-senyum tapi sebenarnya tuh kena itu tidak kayak virus corona 19. Ada orang yang katanya sehat ya, tapi ternyata positif ya kan? Gitu loh. Positif. Tidak menunjukkan gejala gitu. Iya benar. Ada orang yang begitu kali ya banyak. Dan aku mikir ya gitu. Jadi penting banget cuy. Aku mikirnya pertama anjing psikologi apa sih? Nggak penting cuy. Menurut gue loh awalnya. Tapi itu bener-bener ganggu banget. Anu psikologi itu apa sih? Larangnya apa sih? Pelihara nyong watuk apa tipes ulara gitu. Lah nggak bisa dibandingin sih, itu beda lagi. Lah itu men parah banget ini. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa kayak saya gitu loh, yang psikologi kena, yang kayak terbunuh kesepian, kesendirian, apapun lah nggak ngerasain, please men, kayak kalian nggak sendirian cuy. Kalian nggak sendirian, kalian punya teman-teman, kalian punya keluarga yang di luar pikiran kalian yang sangat peduli. Iya. Jadi jangan jadi ini aib menurut kalian terus dipendem sendiri, malah menurut saya itu bukan solusinya. Bukan solusi, Iya kan. Nah kalau aku sendiri, kalau misalkan dilingkupin orang-orang yang kayak gitu gimana itu? Orang-orang yang ngerasa gitu loh. Gitunya gimana maksudnya? Jadi orang yang tidak peduli dengan orang yang psikologinya kena atau jadi orang yang psikologi? Lah kamu kayak kalau misalkan ada temen ini ya yang psikologinya kena, kamu itu gimana itu responnya kamu atau apanya? Psikologi. Kalau menurutmu ketika di lingkupmu itu ada orang yang kayak gitu? Ya sebisa mungkin ya, kalau emang ada waktu segala macam ya kenapa nggak di ini aja, beri support anjir. Nah ya itu paling mudah, itu tidak harus mengeluarkan uang apa kan, nggak usah mikir banyak kan. yoi. Disupport aja sebisanya, nggak harus muluk-muluk lah beliin batagor apa cilor dulu, nggak harus lah. Kalau curhat misalkan cerita apapun ya Itu termasuk kan, iya, nemenin aja itu udah termasuk loh. Kalau emang men, dia tuh juga dirasa senang gitu, kayak ditemenin tuh kayak dirasa seneng banget tuh udah termasuk ya. iya lah anjir. Kayak terus ada di sisi ya bahasa romantisnya ya, kayak selalu ada itulah ya. Iya, romantisnya selalu ada. Anjing. Siap. Asyik selalu ada. Jadi kan Kayak homo ya. Kayak ada gigu gitu. kan biasanya ada orang nih yang kayak nggak mau tahu gitu loh, kayak dia nggak mau tahu urusannya dia gitu, padahal dia temennya itu misalkan. Itu gimana cuy? Ya mungkin Kalau orang-orang yang kayak gitu. ya mungkin ya namanya orang punya kesibukan sendiri-sendiri kali ya, yang pertama ya. Nah Jadi punya urusannya sendiri-sendiri, mungkin dia juga memikirkan hal yang dia harus pikirkan. Yang dia pikirkan itu loh, misalkan aku mungkin harus mikir ini gitu ya, mungkin tidak terlalu memikirkan yang lain. iya Mungkin sih. tapi ya setidaknya ya jangan malah membuat itu loh men. Jadi kalau misalkan dia nggak peduli atau jangan keluarin statement yang malah justru jatuhin orang itu gitu. Oh iya sih, kalau itu Iya sih kan? itu udah, aduh itu gimana ya kalau yang orang gitu ya. Ya kan, Ada harusnya loh. kalau kondisi gitu kadang ini ya nyakitin hatinya tuh kerasa loh. Yoi. Kayak gitu ya. Lah, contohnya gimana coba? Contohnya tadi gimana? Sebutin lagi coba. Ya, Yang lagi. ketika
kayak misalkan kayak iya kayak kita misalkan kita percaya nih kita mau ketika orang yang kena nih, saya kena depresi itu kena ya kena psikologinya kena, terus aku kayak mau oke lah aku buka nih, aku cerita nih ke orangnya nih, aku cerita misalkan ke kamu nih, tapi malah kamu responnya anjing apa sih kayak kamu bikin nih, kayak mau punya Tuhan misalkan apa sih biasa aja lah gitu. Jangan terlalu berlebihan lah ya kayak gitu loh men. Kalau misalkan maksudku tuh kayak gini, misalkan kamu nggak bisa kasih solusi apapun, setidaknya cukup mendengarkan itu lebih baik. Iya benar ya kan, mendengarkan diem malah lebih baik sih oh iya ketika kamu nggak punya solusi ataupun apa, itu malah jadi pendengar baik aja gitu. Jangan malah ngeluarin statement yang malah ngejatuhin itu, karena itu bukan solusi. Dia punya Tuhan pasti men, tapi dia tuh nggak tahu kayak gitu cara nyelesainnya, itu nggak tahu men. Kalau dia tahu alasannya mungkin nggak bakal ngerasain kayak gitu loh. Iya kan? Iya sih, mungkin orang yang ngatain gitu juga belum pernah merasakan posisi bangku yang sama kali. Iya. Jangan-jangan lo ya. Iya. Jadi emang ya yang apa sih gue toko dia pusing. Iya. Temen alay gue lah bangsat nih. Temen lebay. Nah itu loh. Kok ngapa sih gue lebay temen putusin pacarnya bang? Lah karena standarnya kan masing-masing gitu loh. Masing-masing. Jadi kalau misalkan itu ya cukup jadi pendengar aja lah ya cuy. Harusnya men buat kita semua sih yang orang dari untuk kita gitu loh. Dari untuk kita ya. Jadi orang yang ngerasainnya harus kuat lah ya. Terus support terus gitu loh. Buat yang orang di lingkupnya mungkin, kalau mungkin ada orang teman-teman di sekitar kalian yang lagi ngerasain hal seperti itu ya tolong disupport lah. Kalau nggak bisa ya jadi pendengar yang baik aja itu. Nah gitu deh. Kadang walaupun aku orangnya nggak sempurna ya, semua manusia tuh nggak sempurna bro Ya itu tapi setidaknya berusaha maksimal aja sih kayak nemenin teman hidup lagi pusing apa yang penting jangan nemeninnya yang malah yang enggak ya, apalagi nyaranin yang enggak loh. Biasanya orang-orang gitu udah mudah sekali masuk ke pintu-pintu Saitoni Rojim kan ya harusnya ya. Biasanya loh kayak apa sih contohnya mabok walaupun saya sama kita ya. Aku sih nggak pernah sih. Kalau minum nggak pernah. Janganlah. Cika. Gitu ya buat orang-orang yang mungkin ngerasain itu. Aku pernah mau ke psikologi men. Kapan? Serius pas. Belum lama ya kamu ya? Belum lama ya kan. Belum lama itu sempat nih. Sampai ke psikologi loh. Sempat psikolog ke psikiater nih ya. Ya. Ke psikiater. Saya pertama konsultasi nih. Konsultasi maksudnya soal biaya dulu cuy. Dan itu mahal men. Ke psikiater itu mahal men. Berapa men kalau boleh tahu? Ya nggak cukup 200-300 lah. Itu sekali pertemuan loh men. Dan itu dibatasin berapa menit gitu loh. Misalkan 1 jam 2 jam itu bayar langsung gitu loh. Kalau misalkan semakin lama semakin mahal. Semakin lama misalkan kita masih belum plong nih, belum itu tuh nambah lagi biayanya men. Jadi gitu loh. Terus kalau misalkan ketika psikiater udah dengerin ceritanya dan itu ada check up lagi men. Udah kayak periksa lagi gitu. Nanti juga ada kayak kayak ada statement buat penyembuhan itu loh. Kayak kita ngelakuin apa gitu loh. Kita ngelakuin permainan apa itu loh. Itu biaya lagi. Metode pemulihan. Kayak metode pemulihan. Itu biaya lagi men. Jadi kayak nggak bisa dianggap sepele sebenarnya, kan bisa. Kalau yang kalau yang udah putus asa banget itu ya kayak saya juga pernah ngalamin kayak besok mati aja lah. Untungnya nggak bunuh diri ya. Jangan gitu anjir, nggak bisa bikin video kan. Kita bertemu kita di sini. Untungnya. Bunuh diri. Dan gimana cara pas aku ngelawan itu semua ya? Alhamdulillahnya teman-teman yang di sekitar gitu loh. Oke, support gitu loh. Dia selalu udahlah
udah pasti nggak bikin statement anjing apa sih kamu ini, nggak pernah men. Dia kayak diem aja, terus pas aku cerita ya oh iya yang sabar ya yang itu ya. Dan aku terus ngelatih sama diri aku, bicara sama diriku sendiri, kamu bisa itu, kamu bukan sampah. Ketika aku mikir negatif thinking, aku coba ngelatih buat batasin. Ketika udah misalkan mikir banget itu yang negatif banget sampai dalam banget, kayak adegannya aja udah terbayang gitu, kayak dibatasin udah sampai segini, aku coba ngelakuin kesibukan apa itu prosesnya masih lama men, sebulanan lebih kayaknya aku ngelakuin kayak gitu, batasin sama diriku sendiri, ngelakuin hal positif. Terus aku selalu bikin kayak karya atau apapun itu, pertama bikin karya kayak gitu, aku mikir kayak jadi kayak perhatian orang lain gitu loh. Aku terlalu bukan mikir kontennya tapi mikir konsumennya gitu loh. Anjing takut kayak gini malah kayak gitu jadinya, takut dikomenin yang enggak. Nah ya, dan sekarang alhamdulillah masa bodoh men, ketika aku seneng ya udah positif. Itu sisi positifnya dong, lagi dong, kembali lagi dong ya kan. Iya. Kayak gitu cuy. Anjay. Dan ketika bagi orang, kalau orang maksudnya orang yang kalangan mampu mungkin bisa ke psikiater nggak apa-apa men, malah lebih baik. Tapi kalau yang enggak, mungkin dengan cara kayak gitu bener, terus kalian ibadah, terus yakinin sama diri kalian sendiri, terus rekomendasi baca karyanya Mark Manson, itu rekomendasi banget. Itu masuk ke psikologi kita sih. Soalnya emang kalau sakit-sakit kayak gini nggak bisa beli obat warung ya. Bisa men. Nggak beli obat warung kayak obat. Ini di warung ini tinggal diminum gitu. Karena dalam diri kita yang sakit. Iya. Bukan luka-luka yang luka yang tak terobati. Organ-organ itu. Yang penting jangan sampai bunuh diri lah. Lah, yang paling penting itu loh. Di bawah peti mati ya ini. Iya yang di meme apa itu yang lucu-lucu itu. Bagus. Lucu ya. Buat kalian yang kayak gitu lah, kalau misalkan mau sharing sama saya atau sama Zidan ya bisa lah ya, bisa ya Dan ya kan. Kalau percaya men, apa men, kita support lah buat orang-orang yang kayak gitu, sumpah. Karena itu fatal pasti kalau ya, karena saya pernah ngalamin itu sih ya kan. Jadi kamu lah tukar pikiran iya kan. Nah jadi oke, dariku untuk kita kali ini seperti itu ya. Mungkin buat kalian yang ngerasa yang sama kayak gitu, lagi-lagi jangan ngerasa sendirian, terus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan mau cerita atau mau sharing ke saya atau apa, saya siap, saya percaya. Saya kita bukan berarti sok-sokan dewasa loh ya. Saya bukan psikiater, bukan psikologi, bukan sok-sokan dewasa bapak. Cuma sama-sama mencoba lebih dewasa kan diri aja sih. Ya, sama-sama loh. Mungkin bantu sebisanya saya gitu loh. Ya setidaknya support sedikit lah itu buat kalian yang gitu loh, yang seumuran kita, bagi yang muda lah ya. Yoi, jadi semangat terus cuy, jangan putus asa. Yoi. Hidup itu panjang, kalau kata Budi Danto itu jangan takluk sama jarak. Anjir, perjalanan kita masih jauh dan kita nggak tahu kapan kita berhenti ya. Sangar loh. Terus semangat cuy dariku untuk kita. Sekian dariku untuk kita. Nama sesinya apa? Dariku untuk kita versi depresi ya. Session. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.